Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Magro, kembali lagi di Podrohima, podcast kerohanian Himagron episode 3. Apa kabar Akang Teteh Magro? Udah 1 bulan nih kita gak ketemu. Ada yang kangen gak sama Podrohima? Karena emang udah 1 bulan lebih banget nih kita nggak muncul. Oh iya, kali ini aku ditemani sama Tehera nih. Halo Tehera, apa kabar? Halo Teh Vanessa, Alhamdulillah baik. Kalau Teh Vanessa, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga nih Teh. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak Potra Hima episode 2 di-upload di mana? Tehera tahu gak? Gimana tuh Teh? Di YouTube-nya Himagron dong. Jadi buat Akang Teteh Magro yang mau mendengarkan atau yang belum mendengarkan episode 2-nya, silahkan didengarkan di YouTube-nya Himagron. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Oke, jadi gimana nih Teh Hera? Di episode ini kita mau ngebahas apa? Iya Teh Vanessa, jadi di episode kali ini kita bakalan beda nih dari podcast lima sebelumnya. Wah, berbeda gimana tuh? Ya, jadi di episode kali ini kita akan ditemani oleh Teh Angel yang akan membuat podcast lima kali ini berbeda dari sebelumnya. Nah, Teh Angel juga udah ada nih bersama kita. Sapa dulu yuk. Halo Teh Angel. Halo Teh Angel, Shalom, halo semua. gimana kabarnya Teh Angel? Puji Tuhan, aku baik. Wah, alhamdulillah ya Teh Angel udah semangat banget nih. Pasti banyak yang nanya nih, kenapa tanya jawab kali ini kita bersama Teh Angel. Jadi di podcast 5 kali ini kita bakal ngebahas mengenai pertanian dalam perspektif agama lain. Nah, salah satunya agama Teh Angel. Wah, seru nih Teh kayaknya. Yuk, langsung aja kali ya. Tapi sebelumnya Vanessa mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang mendengarkan kalau Teh Angel ini merupakan penganut agama Kristen Protestan. Nah, kita di sini bakalan ngobrol ringan mengenai pertanian sesuai agamanya Teh Angel. Kalau Teh Angel berkenan, bisa langsung dijawab ya Teh. Ya, siap. Bener banget nih, aku menganut agama Kristen Protestan. Buat teman-teman yang lagi sedang mendengarkan ini, mungkin kalau misalkan aku dari kalian ada yang mau ngobrol-ngobrol selain ini, boleh langsung DM aku. Dia mantap. Langsung aja nih ke pertanyaannya. Gimana sejarah pertanian menurut agama Kristen Protestan? Ya, kalau misalkan soal sejarah, sebenarnya kalau pas dulu itu suka diajarin waktu kecil di sekolah minggu itu diajarkan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, begitupun juga manusia gitu. Setelah diciptakan manusia, Tuhan Allah juga memberitahukan kalau semua yang ada di taman ini atau di Taman Eden itu bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, dan terutama ada kata dan diusahakan. Diusahakan di sini ya pasti dirawat gitu. Selain dimanfaatkan, harus dirawat juga. Sampai ke anak-anaknya pun juga dari anak dari Adam dan Hawa itu Kain dan Habel gitu. Habel yang menjadi pengembala domba dan juga dan Kain itu eh, sebagai petani gitu dan dari Nuh juga sebagai petani anggur sampai di kitab akhir itu juga dikatakan di Wahyu dan memang di Alkitab itu banyak banget diceritakan tentang pertanian. Wah, iya benar banget nih Teh Angel. Di Islam juga memang eh, usaha pertanian itu memang usaha yang paling baik gitu. Dan usaha yang paling baik di Islam selain pertanian juga ada perniagaan atau pertukaran seperti itu. Gimana menurut Teh Hera? Nah, iya Teh Vanessa. Nah,
Dari tadi yang udah dijelasin sama Teh Angel, berarti sejarah ini tuh benar-benar dari awal penciptaan bumi beserta isinya dan bagaimana cara kita merawat juga dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, Teh Angel, kalau misalnya di Alkitab sendiri, ada gak sih kayak ayat Alkitab yang menyebutkan atau menjelaskan tentang pertanian ini sendiri? Iya, ngomongin soal merawat ya, soal pertanian itu salah satunya sebenarnya banyak banget, cuman mungkin aku kasih tahu aja kali ya yang kalau soal tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Di situ tuh dijelaskan kalau misalkan eh, benih yang di tanah itu bisa tumbuh. Ibaratkan ya kalau misalkan seperti kita petani ya ataupun kita mahasiswa agro, biasanya kan kalau tangannya yang sudah ahli banget tuh langsung kita nanam di tempat yang tanahnya nggak diapa-apain aja tetap aja tumbuh gitu. Nah di sini juga dikatakan kalau misalkan kalau dari mengeluarkan benih itu dia ditaburkan, kemudian mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu makin tinggi dan mengeluarkan buah. Mula-mula itu tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir yang penuh dengan bulir. Kemudian buah itu di ayat terakhir di ayat 29, ayat 26 sampai 29 ini di ayat 29 itu bahwa buahnya kalau sudah masak itu orang boleh menyabitnya atau ya memetik ya. Itu kalau misalkan sudah matang. Seperti itu. Oke, Teh Angel. Jadi menarik banget ya, benar-benar dijelasin dari awal munculnya benih sampai dengan panen. Gimana nih Teh Vanessa? Teh Hera, Teh Angel, kalau dari Vanessa sendiri penasaran menurut Teh Angel, gimana sih tanggapan Teh Angel dari penjelasan pertanian tentang pertanian menurut Alkitabnya? Ya, kalau menurut aku sendiri tentang pertanian di Alkitab ya, itu kan sebenarnya aku mungkin belajarnya baru sedikit ya. Dan mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ini, teman-teman seimanku yang mendengarkan ini, mungkin bisa ngobrol-ngobrol nantinya, atau mungkin bisa menegur aku dengan baik di secara nanti hubungi aku mungkin ya kalau misalkan aku ada kata-kata yang salah. Tapi dari mungkin pesan untuk aku maupun teman-teman seimanku ataupun teman-teman yang sedang mendengarkan ini, dari awal aku juga mungkin merasa seperti main tanah aja atau apa kan ya, tapi dari situ ternyata ada maknanya tersendiri untuk dari awal aja kan Tuhan sudah menciptakan segala isinya dan kata-kata untuk mengusahakan itu saja sangat membuat aku tersentuh untuk wah ternyata tuh pertanian ini tuh memang banyak banget di Alkitab itu gitu. Bahkan dari yang katanya dari kejadian sampai wahyu itu semua ada gitu. Hampir semua ada dan itu banyak banget sih dan akhirnya aku pun juga sadar bahwa ternyata dunia ini tuh sedang tidak baik-baik saja alias ya dari penebangan hutan yang benar-benar besar-besaran gitu dan bahkan krisis iklim yang mungkin isu-isu iklim yang mungkin sekarang terjadi tuh ya karena adanya tidak seimbangnya tentang ya dari penciptaan ini sendiri gitu karena kan Tuhan sendiri kan sudah membilang mengusahakan gitu dari kita yang sudah memanfaatkan kita ada nggak sih untuk mengusahakan itu dan dari situlah aku juga mengerti bahwa petani itu tuh sangat berarti banget gitu loh kan dari yang menanamnya bahkan untuk mengusahakannya gitu dan di situ sih aku sangat tahu kalau misalkan kita jangan dilihat dari sebuah mata yang kecil seperti dikatakan di Alkitab tuh yang biji sesawi itu sangat kecil tapi ya memang ada yang di balik itu semua tuh nanti ditanamnya pasti akan tumbuh lebih besar dibandingkan sayur lainnya dan itu sih
Jadi aku tuh sangat lebih kita tuh harus open minded sih soal tentang pertanian sendiri. Bahkan mungkin bakal jadi pelayanan yang baik kita kalau misalkan sudah dipanggil Tuhan di pelayanan menjadi dalam pertanian ini tuh sangat jangan disia-siakan gitu. Karena dari awal aja Tuhan udah bilang mengusahakan, pastinya kita menjadi pelayan yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan perubahan untuk dunia ini, untuk perbaikan dari dunia ini yang Tuhan tuh mau kalau kita tuh mengusahakannya semuanya dari tanaman-tanaman itu gitu. Dan jangan malu sih intinya gitu. Jangan sampai dibilang cuman main tanah tapi padahal itu kan mempunyai makna dan semua yang kita lakukan dari pertanian itu ada makna dalam kehidupan kita. Iya, benar banget yang dikatakan Teh Angel. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, khususnya mahasiswa agroekoteknologi yang masih ragu gitu ya, jangan ragu lagi atau jangan malu lagi karena jurusan ini tuh dalam perspektif manapun, perspektif Islam maupun Kristen, sangat penting dan bermanfaat. Nah, iya benar banget nih Teh Vanessa. Apa yang tadi disampaikan Teh Angel ini benar-benar menarik. Karena benar-benar dijelaskan dari awal gitu, pertanian itu seperti apa dan bagaimana. Nah, terima kasih ya kepada Teh Angel yang telah menyempatkan waktunya untuk menemani kita di Potrohima episode 3 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah sikap toleransi antar agama sesama mahasiswa agroekoteknologi. Saya Hera Saya Vanessa dan Saya narasumber Angel. kita. Ya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Akang Teteh semua, karena kekurangan datangnya dari pribadi kita masing-masing. yuk teman-teman, jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komentar, pantangin terus dan share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Potrohima. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.